Kita lanjutkan 690. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Al-Hasan bin Arafah dalam juz'nya. Dan dari jalannya juga Ibnu Balban dalam Tuhfatus Shadiq fi Fadaili Abi Bakr As-Siddiq. Dari jalan Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Qurashi. Dari Ibnu Abi Mulaikah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Lamma thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li Abdurrahman bin Abi Bakrin, i'tini bikatifin aw lawhin hatta aktuba li Abi Bakrin kitaban la yukhtalafa alayh." Falamma dhahaba Abdurrahman liyaquma qala, "Aballah wal mu'minun an yukhtalafa alayka ya Aba Bakrin." Kata Aisyah, ketika Rasulullah SAW telah berat penyakitnya, sakitnya, beliau bersabda kepada Abdurrahman bin Abi Bakar, "Bawakan kepada saya lauh." Tahu kan lauh? Lauh itu batu yang ceper, yang bentuknya kayak papan tulis, Pak. Biasanya di zaman dulu itu kayak papan tulis kecil digantungin di leher anak, ditulisin di situ pelajaran, disuruh ngapalin. Nanti kalau sudah hafal dihapus. Itu namanya lauh. Bawakan kepadaku lauh, supaya aku menulis untuk Abu Bakar sebuah tulisan yang kelak tidak akan lagi orang berselisih padanya. Kemudian ketika Abdurrahman bin Abu Bakar pergi, Rasulullah bersabda, "Allah dan kaum mukminin enggan untuk berselisih padamu, hai Abu Bakar." Ibnu Balban berkata, bersendirian dalam sanad ini Ibnu Abi Mulaikah, yaitu Abu Muhammad. Namanya, kunyahnya Abu Bakar Al-Qurashi. Syekh Albani berkata, ia perawi yang lemah. Namun, ia tidak bersendirian. Di mana Imam Ahmad meriwayatkan, haddatsana Muhammil qala haddatsana Nafi' yakni Ibnu Umar, haddatsana Ibnu Abi Mulaikah. Ya. Syekh Albani berkata, sanad hadis ini jayyid untuk mutaba'at. Di mana Nafi ini seorang yang thiqah sabat, sementara Muhammil bin Ismail ia seorang yang saduk tapi buruk hafalannya. Akan tetapi ia mempunyai jalan lain dari hadis Urwah dari Aisyah. Ya, ketika itu Rasulullah bersabda kepada Aisyah, "Id'i li Aba Bakrin abaka wa akhaka." Hai Aisyah, panggilkan untukku Abu Bakar, ayahmu dan saudaramu. Hatta aktuba kitaban, supaya saya menulis sebuah tulisan. Fa inni akhafu an yatamanna mutamannin. Karena saya khawatir kalau ada orang yang mengharapkan urusan ini. Artinya mengharapkan jadi pemimpin. Wa yaqulu qail. Ya, kemudian ada orang berkata, "Ana aula." Saya lebih berhak dari Abu Bakar. Wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Padahal Allah dan kaum mukminin enggan kecuali untuk mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, Ahmad, Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, Al-Baihaqi dan Sunannya. Dan ia juga mempunyai jalan yang ketiga diriwayatkan Al-Qasim bin Muhammad. Ya. Dan juga mempunyai jalan yang keempat dari yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Abdullah dari Aisyah juga. Dan sanadnya sahih sesuai dengan syarat bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Berdasarkan nas hadis ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Aballah wal mu'minun." Allah dan kaum mukminin yang enggan untuk berselisih padamu, hai Abu Bakar. Ini dijadikan oleh sebagian ulama, ini menunjukkan bahwa kekhilafahan Abu Bakar itu berdasarkan nas.